Kisah Franske Sipo, pejuang integrasi Papua ke dalam Indonesia. Gambarnya diabadikan di pecahan uang kertas ke-10.000. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Franske Sipo adalah tokoh asal Biak, Papua, yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan terutama sebagai tokoh utama dalam penyatuan Irian Barat Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ia tidak hanya berjuang di medan politik, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua dalam semangat kebangsaan, latar belakang dan pendidikan. Franske Sipo lahir pada 10 Oktober tahun 1921 di Wardo, Biak, Papua. Ia berasal dari keluarga Kristen dan mendapat pendidikan cukup tinggi pada masa itu, termasuk di sekolah administrasi pemerintah di Jawa. Disinilah semangat nasionalismenya tumbuh, dan ia mulai memahami arti pentingnya kemerdekaan dan persatuan bangsa. Keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, Belanda berusaha memisahkan Papua dari Indonesia. Namun Franske Sipo termasuk yang menolak keras rencana itu. Dalam konferensi Malino 1946, ia adalah satu-satunya peserta dari Papua yang menyuarakan keinginan agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ia juga berperan dalam mengusulkan nama Irian, yang kemudian digunakan untuk menyebut wilayah Papua saat itu. Kata Irian berasal dari bahasa Biak yang berarti tanah panas atau tempat yang bersemangat. Pemimpin rakyat Papua, Franske Sipo memimpin berbagai upaya menyadarkan rakyat Papua akan pentingnya bersatu dengan Indonesia, baik melalui jalur politik, pendidikan, maupun sosial. Ia dikenal merakyat dan dekat dengan berbagai kelompok adat, agama, dan pemuda. Setelah integrasi Papua dengan Indonesia pada tahun 1969, melalui penentuan pendapat rakyat Peperah, Franske Sipo diangkat menjadi Gubernur Irian Barat pada 1964 sampai 1973. Dalam jabatannya, ia memperjuangkan pembangunan, pendidikan, dan persatuan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI, akhir hayat dan penghormatan. Franske Sipo wafat pada 10 April tahun 1979 di Jayapura. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun ke-1993. Wajahnya diabadikan di uang kertas pecahan rupiah ke-10.000. Namanya digunakan untuk Bandar Udara Internasional Franske Sipo di Biak, Papua. Makna perjuangannya, Franske Sipo adalah simbol dari semangat bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Ia membuktikan bahwa perjuangan bisa dilakukan dengan cara damai, bijaksana, dan penuh cinta terhadap tanah air. Dengan semangat dari Sabang sampai Merauke, ia menjadi penghubung antara budaya Papua dan nasionalisme Indonesia. Oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.